Kenapa rupanya? Takut ibu sama Allah. Takut nggak? Takut sama Allah itulah sebenarnya hakikat takwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu garis besarnya. Hakikatnya orang yang takut sama Allah itulah orang yang paling berani hidup di dunia. Salat itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi hari ini kalau pesantren nggak dibangun, kemana anak kita mau belajar agama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz dan asatidzah yang hadir, wabil khusus yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fakhruddin Nasution SPD, kemudian Ustadz Yanurianto juga hadir, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita duduk berkumpul di majelis ini, harapan kita begini juga lah nanti kita duduk berkumpul bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah, detik ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Allah berikan kepada kita kenikmatan. Allah berikan kepada kita kesempatan bernapas, merasakan nikmat alam semesta ini, menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Dan bersyukur kita kepada Allah, kita hadir di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa saya katakan hamba-hamba pilihan Allah? Karena di antara manusia hari ini yang mengaku hambanya Allah tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita duduk di sini, ini adalah pilihan-pilihan Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk hadir ke majlis ini kecuali qudrat dan iradahnya Allah. Tidak ada kesanggupan, kemampuan kita untuk berjalan ke masjid ini kecuali kekuatan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesanggupan dan kemampuan buat kita tadi untuk berzikir, menyebut asma Allah, memaknai kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, kalau itu bukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan. Tidaklah keluar kita dari majelis ilmu ini sebelum Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkatkan penyakitnya, yang sempit hatinya Allah lapangkan hatinya, yang sempit rezekinya Allah luaskan rezekinya.
Dan insya Allah duduk kita di sini ini menjadi asbab segala niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada seorang manusia yang mengorbankan hidup matinya untuk kita. Seorang manusia yang sanggup mengikatkan batu di perutnya untuk kita. Seorang manusia yang berkorban untuk kita. Manusia yang tidak akan pernah mau masuk ke dalam surga sebelum kita yang masuk duluan ke dalam surga. Seorang manusia satu-satunya yang meminta jaminan kepada Allah untuk umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandai wajah kita satu persatu yang duduk di majelis ini, dan kemudian nanti beliau cari kita di padang mahsyar di saat matahari jaraknya sejengkal dari ubun-ubun kita. Tidak ada pertolongan yang kita harapkan kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah. Dan di saat itu Rasul datangi kita, cari kita dan bawa kita, memberikan syafaatnya, dan langsung beliau bawa kita ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan juga di hari yang pertama ini kita berzikir, kita beristighfar. Mudah-mudahan tadi taubatnya kita di hadapan Allah, Allah terima dan menjadi asbab ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke bulan suci Ramadan, Ibu merasa gembira atau tidak? Alhamdulillah. Gembiranya kita ketika masuk bulan Ramadan itu adalah salah satu tanda kita beriman kepada Allah. Ibu punya temannya lama nggak jumpa, teman dekat. Tiba-tiba teman itu nelpon, aku mau main ke rumahmu lah, aku mau nginap di rumahmu 2 hari karena aku sekarang tinggal di Surabaya misal. Ketika informasi itu ibu dapatkan, kira-kira gembira nggak? Kawan lama, kawan dekat, udah puluhan tahun nggak jumpa, mau datang ke rumah kita. Gembira nggak? Gembira. Gembiranya kita ketika mendengarkan sahabat kita mau datang, sehingga kedatangannya itu kita tidak mau sia-siakan. Bahkan bukan hanya menyiapkan kamarnya, bukan hanya menyiapkan tempat tidurnya, tapi segala fasilitas di rumah kita penuhi. Kulkas diisi, AC diservis, kamar dirapikan, ya Bu ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Supaya teman tadi betah dan tidak mengeluh. Ramadan datang, kita senang. Tapi bedanya, kalau tamu kita yang datang ke rumah, kita yang nyiapkan fasilitasnya. Kan begitu. Tamu yang datang, fasilitas kita yang nyiapkan. Tapi Ramadan ini beda. Ramadan datang sebagai tamu, tapi dia yang nyiapkan fasilitas. Nah, inilah mulianya Ramadan. Dia datang sebagai tamu, fasilitas dia siapkan. Fasilitas apa? Rahmat Allah, ampunan Allah, berkah Allah. Ini disiapkan
oleh Allah dan dibawa bulan Ramadan. Kita masuk ke bulan Ramadan, Ramadan datang sebagai tamu, tapi dia yang menyiapkan fasilitas buat kita. Gembira kita tanda iman. Kemudian menyiapkan fasilitasnya untuk meninggalkan cerita-cerita indah, kenangan-kenangan indah. Ibu, saya yakin kalau teman datang nggak mau kita, teman itu pulang, ceritanya nggak enak kepada orang lain. Aku masa datang ke rumah Bu Nina nggak dikasih aku nginap di kamar, cuman dikasih tidurnya di luar, digigit-gigit nyamuk aku di situ. Kan nggak enak ceritanya nyampe ke orang. Makan pun sehari cuman sekali. Awak jauh-jauh dari Surabaya nyampe ke Medan, nggak pernah aku dibawanya jalan-jalan di Medan. Kan kita nggak mau cerita-cerita itu yang muncul. Artinya apa? Dia pulang dari rumah kita, yang dia dapatkan kenangan buruk. Bahkan kita juga nggak punya kenangan baik. Ya, ini bulan Ramadan, tamu yang menyiapkan fasilitas buat kita, buat cerita-cerita indah di bulan Ramadan ini. Jangan buat cerita-cerita buruk. Buatlah kenangan-kenangan indah. Jangan buat kenangan-kenangan buruk di bulan Ramadan ini. Kalau Ramadan ini kita buatkan kenangan-kenangan indah, cerita-cerita indah, yakin dan percayalah bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia senang dengan datangnya kita, dengan masuknya kita. Bukan kita yang datangi bulan Ramadan yang datangi kita. Kita nggak pernah datangi Ramadan. Mau tak mau Ramadan sudah di hadapan kita dan sudah kita jalani hari ini, dan mau tak mau juga nanti Ramadan akan pergi dengan sendirinya. Kita nggak tahu jumpa atau tidak lagi nanti dengan Ramadan berikutnya. Jadi kegembiraan kita, kenangan-kenangan indah buat dengan apa? Dengan amal ibadah. Ibu, anggaplah bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir, karena kita nggak tahu Ramadan berikutnya akan jumpa atau tidak. Siapa yang bisa jamin, Bu? Ada yang bisa jamin? Jangankan Ramadan berikutnya, Lebaran aja kita nggak bisa jamin ikut atau tidak. Jangankan Lebaran, nanti malam kita taraweh lagi atau tidak, kita nggak bisa jamin. Allah rahasiakan tempat di mana kita meninggal, Allah rahasiakan. Saya kalau tahu saya meninggalnya di Medan, di Tembung, besok saya pindah ke Medan, Pak. Berarti kalau aku pindah ke Medan, aku nggak mati-mati lagi, iya kan? Kan begitu. Kalau ibu tahu lama meninggalnya di Pasar Tiga, kira-kira mau nggak tinggal di Pasar Tiga? Nggak. Pasti saya pindah. Yang kedua, waktu. Kapan kita meninggal? Itu rahasia Allah. Nggak tahu kita kapan. Bisa jadi selesai acara ini, ya. Aku bukan nakut-nakuti, enggak. Bisa jadi nanti sore, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bisa jadi. Waktunya Allah rahasiakan. Kemudian yang ketiga apa? Sebab kematian itu Allah rahasiakan. Ada yang mati kena COVID, betul nggak? Apakah COVID yang mematikan kita? Tidak. Yang mematikan adalah Allah. COVID itu hanya sebab. Ibu kenapa pakai masker? Karena karena virus. Ustadz udah lepas masker. Tadi Ustadz tuh pakai masker. Kenapa kita pakai masker? Karena ada virus. Kenapa masker langka? Karena orang banyak cari masker. Corona datang, masker langka. Omikron datang, minyak goreng yang langka. Ya Bu ya, nggak nyambung ya kan? Nah, tapi nggak apa-apalah, ambil hikmahnya. Berarti kita dilarang, maksudnya bukan dilarang, dihimbau untuk rebus-rebus saja selama bulan Ramadan. Nggak usah goreng-goreng supaya suara nggak serak. Ya kan? Kan ada hikmahnya kan? Nah, berarti hikmah juga. Kita baik sangka aja lah. Ya, ini bulan Ramadan, nggak usah buruk-buruk sangka, baik sangka aja. Bersihkan hati, sucikan
diri. Ya, kita hari ini cita-citanya yang enak-enak aja, nggak usah nyinggung-nyinggung orang lah ya Bu ya, nyinggung diri sendiri aja. Jadi apa yang disampaikan, tatap pandang-pandanglah diri sendiri. Aku ada nggak ya gitu ya, aku ada nggak ya. Jangan pula aku ceramah, Ustadz ini nyindir, enggak. Ya kalau aku ceramah ya aku sampaikan, nggak mungkin lah aku ceramah nggak aku sampaikan. Kalau aku nggak nyampaikan nanti Ibu bilang apalah dibilang Ustadz ini nyindir. Kalau nyindir itu bukan bagian dari tugas kami sebagai dai, kami hanya nyampaikan aja. Kalau ya tersindir kami mohon maaf ya Bu ya, jangan tersinggung, karena yang tua-tua ini sensitif kali, kadang-kadang mudah kali tersinggung. Iya, aku udah paham kali. Emakku tuh kalau datang ke rumah aku mukul anakku, dia yang marah. Rasanya apa? Nggak senang kau aku di rumah ya, katanya gitu. Padahal mukul anak awak. Nah itulah orang tua, semakin tua semakin sensitif. Jadi bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati nggak lihat tempat, mati nggak lihat usia, mati nggak lihat waktunya kapan. Kapan Allah mau ya mati. Makanya dalam kitab Madzhab fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu kitab Madzhab fi Sya'ban artinya ada apa di bulan Sya'ban. Ternyata di bulan Sya'ban itu ada 3 peristiwa yang terjadi. Pertama, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ingat bunda-bundaku, Nabi Muhammad setiap malam keluar, dia tadahkan kepalanya ke langit, hatinya berharap Allah pindahkan itu kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Umat Islam kiblatnya dulu Masjidil Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Malam-malam naik Rasul ditengoknya ke langit, hatinya sebenarnya ingin meminta tapi malu mengucapkan. Nabi Muhammad hatinya ingin meminta tapi malu mengucapkan permintaan itu kepada Allah. Itu Nabi. Nabi malu minta. Kalau kita sikit-sikit minta. Bahkan kalau ayat Al-Fatihah kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan di situ kata Allah sembah dulu baru minta kan? Coba lihat. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Sembah dulu baru minta. Kita kadang terbalik, minta dulu baru sembah. Masih mending kalau minta dulu baru sembah. Ini ada orang nggak pernah nggak pernah nyembah, minta terus. Nabi malu meminta sama Allah. Rasulullah itu Bu 100 kali ibadah minta baru sekali. Kalau kita ibadahnya sekali minta udah 100. Ya kayak tadi aja lah, mohon maaf nih, baru sekali sholat tasbih kita tadi dalam berapa bulan nih, udah berapa banyak kali minta kita tadi. Ya tapi nggak apa-apa, Allah sayang, Allah senang lihat hamba-hambanya yang suka minta. Tapi kita sebagai hamba Allah juga harus punya pikiran, punya akhlak, punya adab sama Allah. Jangan hanya minta aja. Sholat sunat kita berapa rakaat? Qobliyah, ba'diyah. Ada yang sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ada, tapi kalau kayaknya masih sikit lah. Banyak 2 rakaat ya kan? 2 rakaat sholat qobliyah atau ba'diyah, selesai sholat qobliyah itu berdoa. Lebih lama sholatnya atau doanya? Lebih lama doanya. Ini bukti kita lebih banyak minta daripada buat. Lebih banyak doanya, semua rinci. Ya Allah, aku kan belum punya rumah ya Rabb, berikanlah aku rumah ya Allah. Kamar-kamarnya 2 pun jadilah, yang penting ada gipsumnya ya Allah. Kamar mandinya di kamar ada 1, di luar ada 1, garasinya ada ya Allah. Lengkap dimintanya rinci, sampai lama berdoa. Padahal sholatnya cuma 5 menit. Nah inilah kita. Rasul malu minta sama Allah, tapi Allah tahu apa yang ada dalam hati Rasulullah, hingga turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Kukabulkan Muhammad permintaanmu. Setiap hari kau melihat ke langit, kata Allah, dikabulkan Allah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, malaikat melaporkan amal ibadah manusia dalam setahun itu pada bulan Sya'ban.
Datang malaikat nengoki kita, ibadah dilaporkan. Itu dalam setahun bulan Sya'ban. Makanya Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Kalau seandainya malaikat melaporkan ibadahku kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, malaikat Israil dipanggil Allah, Bu. Dipanggil Allah, Allah bilang, Israil, ini nama-nama manusia yang dalam setahun ini, dari Sya'ban ini sampai Rajab berikutnya, yang kau cabut nyawanya. Ini nama-namanya. Allah sudah serahkan nama-nama manusia dalam setahun ke depan untuk dicabut nyawanya kepada malaikat Israil. Kita nggak tahu, bunda-bundaku, ada atau tidak nama kita yang diserahkan Allah kepada malaikat Israil. Siapa yang bisa jamin? Kita nggak tahu. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya Israil cabut nyawaku di bulan Sya'ban ini, aku bahagia menghadap Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan beribadah. Ya, kita juga di sini kalau datang ke sini ibadah, malaikat datang melaporkan amal ibadah kita. Senang kita kan, Bu? Kan senang. Jadi kalaupun seandainya kita meninggal dunia di majelis ilmu ini, husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kenangan-kenangan indah di bulan Ramadan ini, karena kita nggak tahu Ramadan tahun depan kita ada atau tidak lagi hidup di atas dunia ini. Apa-apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Setelah kita bahagia kedatangan Ramadan, kita buatkan cerita-cerita indah, kenangan-kenangan indah. Apa kenangan-kenangan indah? Bagaimana cara membuat atau cara bikin cerita-cerita indah di bulan Ramadan? Aktivitas sehari-hari. Puasa itu, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada tingkatan. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam itu hanya nahan lapar dan haus. Lapar, haus, itu aja yang dia jaga. Tapi matanya, mulutnya, hidungnya, tangannya, kakinya tidak dia jaga. Ada orang puasa nggak tinggal, tapi menceritain orang jalan terus. Puasanya sah nggak, Bu? Puasanya sah, pahalanya nggak ada. Ibu kerja nggak bergaji mau? Nggak mau kan? Rugilah. Kerja ada tapi nggak dapat gaji, capek kan? Ya kita gitu, puasa juga, tapi mulut nyeritain orang, mata nengoki yang bukan mahram, lewat depan orang, tunduk awak. Laki-laki yang lewat, tunduk, tengoknya perempuan sebelah kiri, takut dia nengok perempuan, jalannya tunduk, masuk ke kamar, buka handphone, ditengokinya juga bini orang di handphone. Berarti hanya tak mau melihat perempuan karena ada orang rame, nggak ada orang ditengokinya, sama aja. Ini kan kemunafikan. Jaga mulut, jaga mata, jaga kuping. Tingkatan yang kedua, tingkatan apa? Khusus. Puasa orang khusus dia puasanya. Mulutnya dijaga, yang dia keluarkan kalimat-kalimat yang baik, yang dia dengar itu adalah suara-suara yang baik, yang dia lihat adalah yang baik-baik. Ibu mohon maaf, mata diciptakan Allah ini bukan untuk melihat yang tak baik. Kalau ada orang menggunakan matanya untuk melihat yang tak baik, berarti dia sudah menyalahi fitrah. Kalau ada mulutnya diciptakan Allah, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, berarti mulutnya itu tidak sesuai dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan Allah ciptakan. Kalau ada tangannya dia gunakan dalam melakukan hal-hal yang tak baik, berarti tangannya tidak sesuai dengan yang ditujukan oleh Allah. Begitu juga dengan kaki dan anggota tubuh yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasanya itu khusus di atas khusus lagi. Ini tingkatannya jauh, Bu. Ini saya ceritakan di tingkatan mana puasa kita sendiri yang milih. Jangan saya yang nunjuk, ibu lah yang milih.
Khususil khusus ini puasanya bukan hanya pandangannya dia jaga, bukan hanya ucapannya dia jaga, bukan hanya pendengarannya dia jaga, hatinya pun dia jaga. Hatinya dijaga. Jangan sempat datang buruk sangka, jangan sempat datang ria, jangan sempat datang ujub, jangan sempat berkata-kata dalam hatinya, masa aku puasa hari ini Allah enggak tunjukkan kekuasaannya kepadaku. Masa aku hari ini puasa, buka puasaku enggak disiapkan oleh Allah. Ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan kuasa Allah di bulan Ramadan ini, Bu. Orang-orang sufi menggolongkan puasanya batal. Kalau kita enggak bisa begitu. Kalau sempat begitu, batal semua puasa kita. Batal semua. Nengok Ustadz Farudin nangis tadi zikir, alah ece-ece Ustadz itu batal puasa ibu. misal pandai kali Ustadz tuh ngajak orang nangis, ece-ecenya aja itu ibu buruk sangka gitu, batal tuh puasanya. Kalau dalam tingkatan khususil khusus di atas khusus lagi, hatinya pun dia jaga. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai kepada tingkatan puasa yang seperti itu. Amin ya rabbal. Bunda-bundaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan kita latihan. Latihan kita di bulan Sya'ban, kembali berperang di bulan Ramadan. Ramadan itu juga latihan untuk keluar bulan Ramadan nanti. Ibu, Ibu kalau puasa beruduk, waktu beruduk ibu minum air tuh sedikit, kira-kira ada yang tahu nggak? Hah? Tapi saya mau tanya, mau nggak ibu buat gitu? Kenapa ibu nggak mau? Hah? Batal puasanya? Iya, tapi kan orang nggak tahu. Jawabannya Allah tahu. Ramadan ini menjadikan kita manusia yang merasa dilihat Allah. Kenapa di luar bulan Ramadan ini tidak ada seperti itu lagi? Kita hanya merasa dilihat Allah di bulan Ramadan. Takut kita minum air, kenapa? Batal puasaku. Orang sebelah kan nggak lihat, iya Allah kan lihat. Jadi di luar bulan Ramadan apakah Allah nggak melihat? Tapi kenapa juga masih banyak orang melakukan kecurangan-kecurangan di luar bulan Ramadan? Masih banyak juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya di bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih untuk bersikap ikhlas, menyadari bahwa kita dilihat oleh Allah. Kalau kita dilihat oleh Allah, kenapa? Kenapa rupanya? Takut ibu sama Allah? Takut nggak? Takut sama Allah itulah sebenarnya hakikat takwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu garis besarnya. Hakikatnya orang yang takut sama Allah itulah orang yang paling berani hidup di dunia. Preman-preman di pasar itu bukan orang-orang pemberani. Nggak ada tuh pemberani. Orang yang paling berani itu adalah orang yang takut sama Allah. Itulah orang paling berani. Mereka pemberani mati takut tuh. Mati takut. Kalau kita merasa amal ibadah kita udah banyak, bunda-bundaku yang dimuliakan Allah, takut nggak kita mati lagi? Mati itu ngapain ditakuti? Nggak perlu ibu takut mati. Yang ibu takutkan itu kehidupan setelah mati. Mati habis cerita ibadah udah nggak bisa lagi. Tapi nanti dibangunkan di hari kiamat, di akhirat dibangunkan. Nah di situ baru perhitungan amal ibadah kita. Pengadilan Allah maha adil. Nggak laku Hotman Paris banyak.